My friends, kalau mau jujur-jujuran, sebagian besar dari kita kalau mengambil keputusan investasi itu mungkin nggak tahu apa alasannya. Kadang kita cuma ikut apa yang lagi hype, apa yang lagi rame, dan ada yang bilang saham ini bakal terbang. Bahkan mungkin kalau ditanya, kenapa sih kamu beli saham itu? Mungkin kita akan bingung sendiri jawabnya, karena kita masih stuck di level coba-coba. Masalahnya, market itu bukan tempat untuk feeling atau coba-coba doang. Hari ini kita nggak akan bahas saham apa yang akan naik, kita nggak akan bahas rumor ataupun hot picks, tapi kita akan bahas sesuatu yang nggak kalah penting, yaitu bisa dibilang ini semacam fondasinya atau kayak cara berpikirnya, frameworknya dan juga sistemnya. Nah hari ini saya kedatangan seseorang yang dikenal dengan pendekatan edukasi yang objektif, realistis dan juga terstruktur. Beliau adalah praktisi pasar modal sekaligus CEO dan juga founder Yes Invest, yaitu Yesaya Christopher. Selamat datang Ko Chris, saya manggilnya Ko Chris aja Chris ya. aja. Aja biar lebih akrab. Datang juga ya di kantor saya. Oh nggak bercanda ya. Kantor siapa ya ini ya? Iya, saya yang diundang ya. Iya, selamat datang ya Ko Chris. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya ke Tiger Talk hari ini. Terima kasih juga. Nah, tapi sebelum kita masuk ke topik kita, tadi kan kita mau bahas gimana sih caranya naik level ya. Dari yang coba-coba jadi punya framework atau sistem atau cara berpikir dalam mengambil keputusan investasi. Karena mungkin permasalahan terutama investor retail di Indonesia itu kan mungkin informasinya ada, insights-nya ada, tapi sebenarnya mereka nggak punya sistem sendiri atau hanya kebanyakan dengar-dengar aja nih informasi-informasi seputar saham gitu ya. Jadi ngambil keputusannya nggak purely karena mereka tahu kenapanya. Nah sebelum ke sana mungkin kita kenalan dulu sama Ko Chris. Ini kan sekarang founder CEO Yes Invest. Mungkin nanti boleh diceritain sebelum ke Yes Invest ini sebelumnya ngapain aja sih? Gitu. Mungkin silakan langsung aja Ko. Iya, thank you Yuli untuk waktunya ya. Thank you buat my back team juga udah undang saya ke sini. Jadi sebelumnya my friends kenalin saya Yesaya Christopher. Biasanya dipanggil Ko Chris gitu ya. Tapi kalau di kantor mungkin sama karyawan panggilnya Pak Chris aja. Pak gitu Chris. ya, lebih formal. Ya, jadi sebelum saya mendirikan Yes Invest ini ya dan menjadi seorang entrepreneur kan sekarang banyak ya orang ngelihat influencer atau komunitas atau entrepreneur yang udah jadi dan mereka trading for living, investing for living. Saya berawal juga sama seperti mungkin my friend semua yang masih bekerja ya dengan mungkin gaji UMR, Gen Z yang baru lulus, saya juga berawal dari staff ya di dunia keuangan. Ya, bisa dimotivasi nih siapa tahu nanti saya jadi lama-lama jadi founder juga nih kayak Ko Chris ya. Amin ya, saya doakan Yuli bisa menjadi founder juga. Amin. Nah berarti Ko Chris sekarang fully jadi entrepreneur ya, udah nggak kerja kantoran lagi ya? Ya. Dan untuk awal karir, jadi memang saya dapat privilege ya, memang berkuliah di jurusan accounting. Jadi udah terbiasa kayak baca laporan keuangan, ya termasuk skripsi saya pun, my friends itu membahas tentang fundamental saham, emiten. Oh, spesifik ya? Spesifik bahas tentang rasio keuangan. Yang memang sekarang dibutuhkan nih untuk kita bisa melakukan analisa. Nah, saya awal kerja itu di salah satu perusahaan bank terbesar yang warnanya biru. Mungkin semua teman-teman di sini, my friends, punya banknya ya, punya kartunya. Yang sistemnya ramah itu ya? Iya, oke. Memang ramah sekali ya. Iya, sampai pintu aja dibukain. Jadi my friend udah tahu ya di mana ya. Bentar, jangan di skip dulu ya, my friends. Aku cuma mau ngasih tahu, mulai sekarang kamu stop trading sendirian. Kalau kamu sudah pakai Maybank Trade ID, sekarang waktunya ubah circle kamu jadi triple cuan. Kenapa triple? Cuan pertama ada bonus 150.000 buat kamu dan bestimu. Kamu bisa dapat 50.000 dan teman kamu dapat 100.000 setelah order pertamanya match. Cuan kedua, nikmati fee trading 0,1% untuk beli dan 0,2% untuk jual selama 6 bulan. Cuan ketiga, kamu bisa dapetin bunga RDN untuk setiap dana mengendap sebesar 4,5% per annum. Syaratnya cukup pakai RDN Maybank aja. Kamu bisa cuan, teman kamu cuan, trading juga makin cuan. Program ini berlaku hanya sampai 30 April 2026. Jadi kalau kamu belum punya referral, tinggal masukin aja kode promo Maybank Cuan saat kamu daftar. Share kode referral kamu sekarang, jadikan circle kamu triple cuan. Yuk lanjut nonton yuk. Ya, itu pertama. Lalu saya ke perusahaan batu bara juga yang warnanya kuning.
Oke. yang harum. Oke. Oke, udah tahu juga. Di situ saya sebagai accounting and tax. Lalu saya juga pernah jadi RM di yang warnanya merah. Saya nggak mau sebut merek ya. Ya warnanya merah. Ya kantornya juga di Jakarta Selatan ya. Jadi Lalu dari back office, kan accounting mostly back office ke front office ya. Front office. Dalam perjalanannya, kok saya nyaman ngeliatin chart gitu ya. Ikut kelas-kelas, ikut webinar, baca buku Intelligent Investor yang tebel-tebel. Jadi proses itu ada, Yul. Tapi mulanya dari accounting terus dari chart itu apakah karena ketika awalnya karena skripsi membahas saham jadi mencari tahu lebih lanjut sampai ke chartnya, atau kayak ada yang ngasih tahu gitu kok saham nih oke nih gitu. Ya, jadi ini perlu mungkin kita ketahui juga. Saya masuk market itu 2018. Ya. Jadi sebelum skripsi saya lihat teman saya itu kok di depan kelas dia ngeliatin ada satu aplikasi, terus dia bilang BRI gue naik. Berapa duit bro? Gue tanya kan. 100.000, 200.000 ya buat anak usia sana saat waktu itu ya, anak usia mungkin awal 20-an ya. Iya, 22. Uang segitu untuk jajan mereka ya masih cukup oke. Ya gue lihat ini menarik juga nih. Tanya, oh ini namanya saham katanya. Saham ya? Mulai dari situ. Modalnya berapa? Gue tanya ke dia. Modalnya itu sekitar kayak dia buka 5-10 juta lah ya. Mungkin dengan kartu mahasiswa itu dapat diskon ya untuk awal deposit. Saya coba-coba gitu ya. Saya coba-coba buka di salah satu sekuritas ya warnanya nggak jauh dari Maybank sih ya. Jadi di sini semua saya samarkan ya karena memang lagi hangat sekarang ya isu yang beredar ya. Terkait market ya saya coba-coba beli saham pertama saya BRI. Iya, saya beli saham BRI lalu saya dengar sebenarnya strategi yang paling pas di pasar modal itu apa sih? Ya kan. Ternyata strategi yang paling pas itu adalah tidak ada. Tidak ada. Itu semua sangat personal sesuai dengan kondisi kita, sesuai dengan ya ini memang agak klasik ya, profil risiko saya bahas lagi. Lalu yang terpenting untuk saya adalah portfolio allocation. Itu yang menolong saya melewati banyak krisis. Ya seiring waktu saya tadi lanjut ke pekerjaan saya ya. Saya lanjut setelah di bank, saya juga bekerja di beberapa sekuritas ya, muter-muter dan di asset management. Jadi tahu bagaimana kondisi ketika saham itu naik, penyebabnya apa, ya di balik layarnya itu seperti apa juga, kita juga tahu. Jadi melewati masa krisis, melewati segala macam gonjang-ganjing market, saya menemukan formula saya sendiri. Nah itu yang membuat saya membangun yang namanya Yes Invest. Oke, jadi karena sudah menemukan, berarti sudah melewati yang namanya biasanya ada A/B testing, back testing, strateginya seperti apa. Nanti mungkin boleh ceritain ya perjalanan sehingga dapat formula tersebut ya. Jadi sekarang fokusnya membangun Yes Invest ya. Yes Invest. Oke, full time. Jadi kalau misalnya dibilang full time trader, benar nggak trading for living? Enggak ya. Jadi ini mesti diluruskan lagi. Full time trader itu kita juga mesti ngerti kondisi kita. Faktor likuiditas kita, apakah kita dapat suntikan dana atau gaji ya kita bilang ya setiap hari atau enggak ya setiap bulan, mohon maaf bukan setiap hari. Nah seorang entrepreneur juga digaji dari perusahaannya. Saya punya beberapa perusahaan ya, salah satunya ada di bidang media ya, media nasional mainstream dan sampai saat ini masih cetak koran ya, pertanggal nanti 28 Februari dan baru grand launching, puji Tuhan alhamdulillahnya ya. Jadi saya ada liquidity yang memang ketika ada yang memang bilang sekarang cacing naga, ya saya bukan aliran cacing naga. Tapi memang saya cukup agresif, 70-80% porto saya ada di saham. Ya. Dan memang ketika kita melakukan investasi di dalam pasar modal, kita harus melihat secara komprehensif. Ya tadi dari analisa marketnya seperti apa, analisa diri kita pribadi seperti apa, kondisi keluarga bagaimana. Nah mungkin kalau misalkan Anda perantauan atau Anda sandwich generation, semua uang kita masukkan ke dalam market, itu tidak bijak gitu ya. Karena sekali lagi yang terpenting kalau untuk strategi yang saya bisa spill, nanti bisa digali lebih lagi ya. Saya menerapkan yang namanya barbell dan martingale. Barbell dan martingale. Itu strategi pembeliannya. Ya. Tapi kalau untuk analisa Yes Invest sendiri, kita menggunakan beberapa formula, yaitu ada namanya 3 axis formula.
Axis Formula. Betul. Nggak ditanya itu apa? Mau nanya nih. Oke, baru mau ditanya. 3 Axis Formula. Tadi kan ada barbell dan martingale. Sekarang tapi itu pribadi. Itu untuk strategi portfolio allocation. Portfolio allocation. Iya. Nah, yang Yes Invest ini tadi Axis, Axis apa? 3 Axis Formula. 3 Axis Formula. Iya. Nah, mungkin boleh diceritain dulu nggak Yes Invest ini fokusnya apa sih bidang, maksudnya apakah edukasi atau apa nih? Mungkin boleh biar my friends kenal dulu juga nih untuk Yes Investnya. Ya, jadi kalau Yes Invest itu kita adalah platform ya yang menyediakan edukasi saham pure murni untuk supaya teman-teman semua di sini, my friends semua juga bisa nanti tahu ya bahwa di dalam saham itu ada beberapa pendekatan. Kalau sekarang kenapa saya menggunakan 3 Axis? Karena XYZ ya, yaitu ada pendekatan analisa fundamental pertama, teknikal, lalu sekarang lagi ramai bandarmologi. Kita melihat flow. Jadi saya mengcombine 3 analisa ini supaya nggak ada yang fanatik satu sama lain. Karena ada yang menggunakan fundamental pure, cuan juga kok, kita tahu. Ada yang menggunakan analisa bandarmologi, cuan juga. Ada yang cuma lihat chart doang. Ya kita tahu beberapa influencer, beberapa edukator, senior-senior kita menggunakan analisa teknikal, cuan juga. Jadi saya menggunakan 3 pendekatan ini untuk memilih sebuah saham. Baik untuk trading, untuk investing, kalau kita menggunakan 3 pendekatan ini, fundamental, teknikal, bandarmologi, kita mau trading, kita trading di fundamental yang oke. Kita mau sorry to say, kalau saham pun nyangkut, fundamentalnya bagus. Kita nyaman untuk hold saham tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, untuk activity-nya kita punya komunitas, kita punya grup WhatsApp, Discord, dan puji Tuhan kita juga cukup sering diundang untuk sharing di berbagai kota di seluruh Indonesia, ke kampus, ke sekolah ya, kita terima juga. Ya, jadi untuk activity-nya so far itu sih. Oke, jadi si 3 Axis tadi, 3 Axis Formula ini original punyanya Yes Invest ya, dikombinasi. Nah, cara penggunaannya maksudnya dalam mengambil keputusan investasi, pengaplikasian si 3 Axis Formulanya ini seperti apa? Ya, kalau pengaplikasiannya sebenarnya kita ikut flow aja. Flow. Jadi ada yang mengatakan apakah kita mencari alfa di sebuah saham itu baik atau enggak? Sebenarnya kalau kita lihat secara garis besarnya ya, investor terbesar seperti Ray Dalio, dia menggunakan alfa dan juga all weather portfolio ya kan. Jadi dia ada diversifikasi tapi dia ada cari alfa. Sehebat-hebatnya beliau mencari alfa, saya lihat untuk CAGR beberapa tahun beliau menggunakan pendekatan mungkin bottom up ya, cari sahamnya baru dicocokkan ke makronya. Itu hanya belasan persen, 12-15%. Jadi kalau saya berpikir ada orang yang bisa terus konsisten mencari alfa di market, setiap tahun beat the market, saya pengen tahu dong caranya gimana gitu ya. Karena investor terbesar seperti Ray Dalio aja belasan persen gitu ya secara CAGR. Nah, kalau untuk pendekatan kita menganalisis ya tentu aja untuk trading ideasnya ya, kita tentu melihat konsensus seperti apa ya, yang lagi ramai seperti apa sih secara makro. Kita tetap top down. Ya, top down. Kita ngelihat makro seperti apa sekarang yang memang lagi terjadi adalah geopolitik lagi gonjang-ganjing ya. Lalu apa dampaknya kepada Indonesia? Ya, 2 sektor yang mungkin sekarang perlu kita perhatikan juga ya. Salah satunya adalah dari sektor komoditi ya, komoditi karena memang permintaan EV cukup tinggi ya. Sudah biasa ya, mungkin kalian juga udah bosan. Dan satu lagi transportasi. Dan yang ketiga banking, baru nanti diikuti oleh namanya sektor konsumsi. Tapi yang cyclical. Kenapa cyclical? Sekarang menjelang puasa. Bukan menjelang puasa, menjelang lebaran ya. Orang terima THR ya. Nanti itu akan shifting ke arah sektor ini. Tetapi kalau ditanya sektor apa yang akan manggung sepanjang tahun, tidak ada yang tahu. Karena sektor rotation itu sangat cepat sekali. Dikarenakan apa? Market Indonesia itu tidak efisien. Ya, jadi sangat cepat dan dinamis, sensitif terhadap berita gitu ya. Karena jadi tadi pendekatannya juga top down ya. Top down. Jadi kesimpulan dari pembicaraan kita kali ini adalah market itu tidak pasti dinamis, dan strategi itu tidak bisa kita mencari holy grail yang pasti cuan. Tapi yang pasti ya, saya menggunakan 3 pendekatan ini untuk menggabungkan semua supaya nanti kita hold
Oh, saham yang fundamentalnya oke. Oh, ketika fundamental tidak baik, kita pakai money flow yuk. Nah, entry-nya pakai apa? Pakai technical yuk. Oke. Jadi kita combine semuanya gitu, Yul. Jadi bisa dibilang three axis formula ini menjadi apa ya, kayak pondasinya ya. Jadi Yes. dan dia jadi adjustable Ya. di kondisi market yang seperti apapun, karena pendekatannya tadi ada fundamentalnya, Ya. ada teknikalnya, juga melihat flow money Flow. flow-nya ya, ke si sektor-sektornya gitu. Ya. Oke, menarik ya my friends. Jadi mungkin buat my friends nih perlu dipelajarin ya, supaya nggak cuma ikut-ikutan yang lagi rame aja, tapi tahu nih kenapanya dan juga apa yang harus dibelinya tadi ya, berdasarkan three axis formulanya dari Yes Invest. Nah terus mungkin kita agak mundur sedikit ya, saya mau nanya ke Siap. Chris itu, kalau misalnya kesalahan paling umum nih ya investor retail, Yes. menurut Chris sebenarnya mostly investor retail di Indonesia ini kurang insight, Ya. atau kurang framework, atau kurang kayak cara berpikirnya gitu. Ya. Ya, kalau untuk saat ini jawabannya adalah pertama kurang insight, saya rasa nggak kurang ya. Sekarang MyBank udah setiap pagi ada ya. Ya setiap pagi. Ya, saya juga nonton ada Pak Satrian, Pak Fat gitu ya. Oke, ya, analisanya lengkap, fundamental, teknikal. Lalu kalau kurang framework, saya rasa sekarang kelas-kelas menyediakan framework yang cukup baik ya, dan selalu dinamis mengikuti market. Yang menurut saya kurang adalah kurang manajemen risiko. Manajemen risiko satu, lalu manajemen psikologinya. Oke. Ada beberapa, mungkin saya nggak akan spill semua, beberapa penyakit trader yang perlu kita perhatikan, karena saya sampai sekarang even menjadi CEO ya, Save Everything Officer begitu Save ya. everything kalau gak ada ya. Kalau gak ada, saya menemukan kesalahan yang masih kemungkinan ada melekat di diri saya, dan mungkin ini buat pemula-pemula dan newbie masih terkena penyakit trader ini, ya, maupun penyakit investor. Yang pertama itu adalah FOMO ya. FOMO ya. Ya. Karena investasi itu adalah personal, jadi kita tidak bisa menyamakan mungkin alpha stock kita dengan alpha stock orang lain. Ya. Kalau kita mencoba menyamakan stok kita dengan stok orang lain, artinya pendekatan kita udah mulai bias. Itu yang pertama. Ya, bisa jadi dia udah masuk dari bawah, kita baru menganalisa. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah loss aversion. Ya, ini konsep daripada behavioral finance gitu ya. Loss aversion itu apa? Takut rugi. Harga turun di hold, harga naik kita kayaknya masih bisa naik. Gak mau jual. Tahu gitu gua ya kan, tahu gitu ya. Loss aversion, malahan strateginya apa? Tambah di bawah lagi. Udah tahu sahamnya downtrend. Bagus-bagus dia tahu saham itu downtrend. Kalau dia nggak tahu saham itu downtrend, dia dengar edukatornya bilang masih bagus, hold average aja. Down terus. Average down sampai bye ya kan. Bye jadinya ya. Lalu yang ketiga adalah tadi FOMO, loss aversion, satu lagi confirmation bias. Ya, apa tuh? Ya kan mungkin bahasanya terlalu keren. Jadi kita ketika memegang suatu saham, kita akan cenderung mencari berita atau mencari reason, anything fundamental, teknikal yang membenarkan saham tersebut yang kita pegang. Cari pembenaran. Betul. Ya, itu penyakit-penyakit yang membuat kita hold semakin dalam. Kalau sahamnya turun semakin rugi, ya kan? Jadi 3 itu yang sebenarnya saya pun masih dilema ini. Kadang saya pegang, saya juga ada kelola fund perusahaan pribadi ya, Yes Invest sendiri. Yang terkadang kalau kita hold lama, nih akan cari nih sekuritas mana yang menulis report dengan target price naik, begitu kan? Padahal sekuritas juga nulis report berdasarkan apa? Assumption, konsensus ya. Jadi menurut saya ya hal-hal ini yang perlu kita perhatikan, apalagi ya confirmation bias. Kita suka dengan saham yang dipegang oleh mungkin influencer atau komunitas tertentu, kita nggak berani cut loss. Ya kalau udah bicara cut loss, tergantung juga investasi panjang atau trading pendek. Nah ini ceritanya akan lebih panjang lagi. Mungkin itu yang bisa saya spill. Jadi 3 kesalahan tadi ya, FOMO, terus juga loss aversion, dan juga confirmation bias. Yes. Gimana sih caranya kita tuh sadar kita ada di kesalahan yang mana gitu. Kadang kan kita, kadang tadi kan Chris bilang karena psikologi. Karena kan kadang psikologi kita nggak sama dengan nalar kita gitu ya. Kadang kita ngikutin emosi. Betul. Gitu ya. Gimana caranya kita keluar dari
zona itu gitu, keluar dari apa ya, ketidaksadaran kalau kita tuh sebenarnya berada di jalan yang salah gitu. Iya, cara kita keluarnya sebenarnya, mudah sekali gitu ya. Kalau kita memegang sebuah saham gitu ya dan memang, kok sahamnya turun terus, tapi let's say ya mungkin ini agak teknis ya, sahamnya turun terus, tapi beritanya itu keluar keluar lagi keluar lagi keluar lagi. Ya saya rasa sekarang media-media itu ya dengan mudahnya bisa menggoreng sebuah saham. Karena saya seorang entrepreneur di media, saya tahu bagaimana media itu bekerja. Bukan saya cerita boroknya media, tetapi ya memang bisnis media adalah bisnis untuk memberikan informasi. Apakah itu untuk kepentingan tertentu kita nggak tahu. Apakah itu fakta kita nggak Nggak tahu tahu. gitu ya. Tapi yang pasti trader-trader pemula harus tahu ya ketika sebuah saham itu digoreng ya, let's say berita itu keluar, yang keluar ke masyarakat adalah informasi ya. Kita sebagai pemegang informasi atau pendengar terakhir, Mhm, udah betul, pasti yang iya. terakhir. Ya jadi kalau saham itu udah rame memang klasik, tapi ini perlu kalian ingat lagi, kalau saham itu udah rame, nah itu udah sebenarnya saatnya jualan gitu ya. Mmm. Better kita ya kurangin posisi dan satu hal supaya psikologi kita tenang apa? Kita pegang cash lah ya. Kan ini berawal dari gini, memang saya dulu dengar beberapa orang ya senior, cash itu penting, cash is the king. Cash is the king. Pengalaman saya di Covid itu saya mendapatkan beggar-beggar dari saham-saham perbankan sampai mendapatkan mobil pertama saya. Dari Dari saham saham, perbankan? perbankan aja, nggak perlu dari saham-saham konglo. Oh. Memang ada one hit kena oke, tapi mungkin Anda beruntung kedua kali, ketiga kali beruntung atau tidak. Jadi dari saham perbankan itu bisa beggar ya kalau kita mencari timing yang tepat. Jangan kita coba untuk timing time the market gitu ya. Tapi yang penting adalah seberapa kuat nafas kita ini. Saya ingat banget saya bekerja di perusahaan bank itu dapat bonus besar sekali saya kumpulin di RDN ya. Dengan strategi barbell saya move semua uang saya di reksadana. Once wah harga saham turun. Saya ingat banget BRI itu sempat berada di area kurang lebih 2000-an kalau nggak salah ya. Bank Mandiri di 14 kalau nggak salah, BNI di 18, BCA sempat sentuh 4.300. Itu saya dapat momentumnya semua, Yul. Ya, Pakai strategi barbell? barbell ya terus saya martingale ke bawah. Oke, Ya, mungkin martingale-nya gimana? 5% saya titip sendal dulu. 2019, 2020 PSBB semua drop semua. Saya ketawa-tawa aja, Yul. mungkin boleh digali lagi nggak kok Iya, barbellnya iya. sama tadi martingale-nya gimana Oke. sih waktu itu Iya, berdasarkan pengalaman Kokris iya, menggunakan si dua strategi itu seperti iya. apa? Jadi kalau martingale itu simpelnya kalau barbell ya, saya dari Iya. barbell dulu. Jadi ada yang satu super high risk, yang satu itu super low risk. Kita tahu ya produk-produk reksadana itu sudah banyak saat itu juga ya. Ketika krisis terjadi, ya saya masuk pasar uang sama pendapatan tetap, hajar semua. 90-100%. Mungkin ada 10% di saham, tapi ya 10%-nya itu saya bagi ke beberapa saham yang menjadi proksi Indonesia ya, terutama perbankan ya. Berarti ini ketika COVID, Ya, dananya dialihkan ke reksadana pasar uang, ya, semuanya ambil 90%. 90%. Oke. Ya. Dari semua bonus THR saya tuh. Jadi memang saving rate dan investment rate saya udah terbiasa lebih dari 80%. Saya hidup dari 20% itu udah biasa. Ya, lalu ketika market itu drop, ya IHSG drop, semua saham turun, udah banyak yang tanya ke saya juga. Ya, saya kan dulu cukup lumayan sering ya sharing, ajak teman juga, "Oh, ini saham bagus." Mereka nanya ke saya, "Udah waktunya beli belum sih?" Ya. BCA turun 4.300, ngeri kalau kita beli turun lagi ke 1.000, mengerikan ya. BRI ke 2.000, tapi di situ saya berpikir, saya cek waktu krisis ini terjadi berapa tahun sekali sih? Dan ketika krisis terjadi, masa nggak ada kenaikannya seiring dengan kenaikan pertumbuhan ekonomi kita, PSBB dibuka dan lain-lain. Oke, lalu saya masuk bertahap, turun 10%, ya turun 11%, turun 15%, saya hantamnya pelan-pelan tuh, masuk 10%, 20%, turun lagi, saya tambah lagi 30%, sampai saya all in di situ. All in dengan perhitungan ya, Yul ya. Oke. Saya lihat ini kayaknya udah bottom ya. Pemerintah memberikan stimulus kalau nggak salah ratusan triliun ya untuk pemulihan ekonomi nasional. Sampai Amerika memberikan ratusan ribu triliun kalau nggak salah ya.
pada saat zaman Joe Biden. Makanya inflasi sempat naik ya pas Ya, pemulihan benar. ekonomi. Saya menikmati keuntungan itu dari tahun 2020 dengan berbagai strategi ya. Tadi martingale ya, saya jual di 2021. Pemulihan ekonomi udah oke, harga saham perbankan juga udah naik, sempat turun lagi ya. Itu saya dollar cost averaging, saya coba praktik sampai tahun 2024 saya dapat juga di situ. Jadi kalau saya total kemungkinan kali 3 kali 4 porto saya ada. Itu Dari enaknya ya, dari ya keseluruhan eh, bonus gaji yang saya dapatkan ya, tentunya dengan kebiasaan dan habit saya dari kecil ya, saya diajarkan memang untuk saving ya, jadi saving rate saya cukup tinggi di situ. Puji Tuhan. Jadi kalau ngefilter atau memilih sahamnya tadi pakai three axis Three axis, formula, ya. lalu ketika mengeksekusi pembelian Yes. sahamnya tadi barbell sama martingale Martingale, gitu ya, ya. Mevers ya. Mungkin untuk nge-recap tadi strateginya Ko Chris. Jadi untuk ngefilter saham-sahamnya tadi menggunakan pendekatan tadi XYZ ya, Ya, XYZ, fundamental, betul. technical dan juga flow. Namanya three axis formula. Lalu ketika membeli sahamnya pakai strateginya barbell dan martingale yang tadi Ya. dijelasin sama Ko Chris. Ya, sedikit tambahan, yang barbell itu adalah porto allocation, Portfolio allocation. buy-nya menggunakan martingale. Oh, oke. Oke, itu. Portfolio allocation-nya itu pakai barbell, Barbell, ya. buy-nya pakai martingale. Yes. Ini berarti selalu menggunakan strategi seperti itu kok. Selalu. Makanya tagline daripada Yes Invest apa? Supaya kalian bisa survive di market. Ya. Itu tagline di setiap saya membuat konten, di setiap saya melakukan sharing. Supaya apa? Supaya bisa survive di market aja. Definisi survive di market itu dari Ko Chris seperti apa? Sampai usia pensiun. Gitu. Selama mungkin. Selama mungkin. Gak kapok gitu ya untuk Nggak investasi kapok. gitu ya. Iya. Betul. Nah kan emang sekarang tuh banyak orang pintar tapi Betul. portfolionya gak perform gitu. Oke. Berarti apakah salah di strateginya atau gak disiplin? Kan kadang biasanya ada istilah disiplin di market gitu kan. Nah biasanya pernah gak nemuin orang yang gitu pintar tapi portfolionya gak perform gitu? Oke, ya pinter tapi nggak perform ya. Mungkin di sini pinternya dalam hal jago menganalisa. Iya mungkin ya. Jadi kayak finansialnya, ilmunya mungkin pinter, bisa baca laporan keuangan seperti itu. Tapi portfolionya ya mungkin di situ aja atau nggak terlalu perform lah. Gitu. Oke, saya tidak sebut nama ya, tapi saya menyebutkan diri saya sendiri pernah di tahap tersebut. Dulu pas kerja di sekuritas di AM, pakai pendekatan A, B, C, D sampai Z gitu ya. Buka Broksam ya. Broksam itu bisa, sorry to say, kita mau lihat bandar itu ya money flow ya. Itu mau masuk di pasar nego di harga bawah pun kita nggak tahu. Jadi ya Broksam mungkin menurut saya sekarang akan ada masanya juga ya. Saya juga tahu dulu menggunakan pendekatan apa namanya teknikal, menggunakan chart, ya tahu analisa makro. Tapi semakin banyak kita tahu, semakin bias kita melihat sebuah saham juga, apalagi kita punya posisi. Itu banyak sekali saya temui dan diri saya itu dulu saya melihat. Kenapa? Karena ketika saya bekerja sebagai analis dulu ya di sekuritas, saya melihat begini, market itu kan sangat dinamis. Kita setiap hari ngeliatin market, ya apalagi ada posisi. Ketika market itu turun, ya atau saham yang kita pegang itu turun, kita kepikiran, oh akhir tahun ada tujuan keuangan nih. Wah harga turun, naik lagi gak ya? Nah itu saya berpikir, apa cut loss gak ya? Ujung-ujungnya apa? Cut loss, besoknya naik. Itu yang sering terjadi. Psikologi balik lagi. Ya. Jadi pengalaman saya, ya ini tadi enaknya udah dibahas. Jeleknya belum. Jeleknya belum. Saya dulu pernah kena saat isu ada 4 saham yang saya cut loss terbesar. My friends juga perlu tahu, Yuli juga perlu tahu. Yang pertama, saya nggak bisa sebut sih, emiten BUMN. Masa-masa SWF 2021 saya ingat. Itu saya cut loss massal. Memang program daripada SWF ini terjadi ya, pencairan kurang lebih saat itu dijanjikan pemerintah dari BUMN adalah sekitar 15 triliun ya, anggaran APBN. Saya cut loss kenapa? Ketika pelantikan SWF, ternyata ya memang sekarang perusahaan tersebut dilanda masalah restructure ya, likuiditas tertentu yang memang
ya harus dibantu oleh pemerintah. Itu satu. Oke. Saya cut loss besar di situ. Mungkin tahu emitennya apa. Oke. Lalu yang kedua, ada dua saham yang dulu disebut-sebut, oke, sektor daripada nikel ya tidak boleh ekspor keluar. Dan ini akan menjadi masa depan electric vehicle tahun 2021. Saya kena cuci piringnya. Saya cut loss, setahun kemudian naik. Kenapa? Coba saya tunggu setahun saat waktu itu EV masuk dan benar-benar booming. Sahamnya terbang. Ya, saya kena narasi itu yang kedua. Lalu ada saya lihat influencer, saya melihat sebuah pola, ya kata influencer tersebut, dan itu menjadi teman saya juga sekarang. Itu murni kesalahan saya. Ya, oke. Jadi nggak nyalahin influencernya Nggak ya. nyalahin, dan itu sekarang udah jadi teman saya, oke. Ada pola ini di saham BUMN juga, cup and handle gitu ya. Kok nggak break ya? Pas saya lihat, oh ternyata dia kena resisten di weekly time frame. Ini mungkin agak teknis, tapi kita mesti analisa dari berbagai time frame juga. Pas kena weekly time frame, harganya turun. Oke, saya cut loss besar. Murni kesalahan saya pencet tombol buy and sell. Lalu yang keempat terakhir, saham bank digital. Di akhir tahun, saya ingat sekali, 2021 ya, saya jujur aja ngelihat report sekuritas ya, di saham bank digital tertentu yang mengatakan saham ini akan naik ke harga 4.000. Oke. Murni kesalahan saya nggak bilang bank digital ini jelek, dan saya nggak bilang yang melakukan analisa ini jelek dari sekuritas tersebut. Tapi di situ saya lihat, kenapa saya cut loss? Oh ternyata suku bunga udah mulai naik nih. Otomatis bank digital harusnya turun. Saya ngelihat reportnya target price-nya masih ada berapa puluh persen lagi. Saya buy. Saya melihat di situ ada bullish penan. Ternyata yang terjadi apa? Bearish penan. Artinya dia bukan break atas, break ke bawah. Averaging break sampai buy juga. Itu 4 cut loss terbesar saya. Jadi saya tadi kita nggak cerita enaknya aja. 4 cut loss terbesar saya itu yang membuat kenapa? Saya udah menjadi analis sekuritas. Tapi masih ada psikologi saya yang nggak benar, lalu saya yang nggak disiplin. Nah itu, jadi orang-orang pintar banyak, tetapi psikologi dan kedisiplinan itu penting untuk kita semua ketahui, my friends. Okay. Apakah cut loss terbesar 4 saham ini tadi sebelum menemukan formula yang tadi, atau karena sudah menemukan tapi psikologinya aja sih memang yang bermasalah gitu? Waktu itu taunya kayak sepotong-sepotong sih. Kan saat itu baru ada fundamental, technical. Bandarmologi belum, tapi mungkin akhir-akhir belakangan 1-2 tahun ini Kongloplay dan MSCI main. Itu bandarmologi saya juga baru mendalami. Ternyata bandarmologi pun itu bisa diakal-akalin loh sebenarnya. Kita nggak tahu transaksi nego. Saya dulu pernah ditawari transaksi nego dan harganya harga bawah. Jadi retail yang makan harga atas itu nggak tahu. Mereka yang makan transaksi nego harga bawah udah auto cuan. Iya. Betul ya. Itu my friends harus tahu ya. Baru setelah itu saya mendirikan Yes Invest. 3 pendekatan ini yang membuat saya nyaman hold sebuah saham, dan tentu aja tagline kita apa supaya kita bisa survive di pasar saham. Seperti itu. Nah, berarti sebenarnya setelah menyadari formula itu yang paling pas tuh tadi setelah kejadian cut loss besar 4 ini. Ya. Jadi tapi misalnya kan tadi kata Ko Kris di awal, setiap orang tuh kan strateginya nggak bisa ngikutin ya. Saya mungkin nggak bisa pakai plek ketiplek pakai punyanya Ko Kris yang Ko Kris lakukan gitu. Tapi kapan Ko Kris menyadari, oh ini nih formula gue udah paling bener nih ketika atau misalnya boleh kasih sharing nggak? Apa sih indikatornya kalau oh iya strategi lo tuh udah bener gitu? Strategi dari 3 axis. Iya. Oke. Strategi 3 axis udah benar kalau kita tidak kehilangan modal. Sesimpel itu. At least kita keluar dengan BEP atau break even ya, balik modal aja. Artinya kita udah menang. Contoh, misalkan harga saham naik, narasinya bermain. Oke, ini menjadi kebutuhan komoditas unggulan. Kita dapat tarif 0% ya, ekspor impor akan dipermudah ya kan daripada Amerika Serikat. Saham tertentu naik. Ternyata seminggu kemudian sahamnya drop. Nah, kita lihat lagi di situ. Kita filter. Fundamental baik-baik aja kok. Technical kok breakdown ya. Oh ternyata dari sisi flow-nya nih.
ada di entah kita tuh ada distribusi besar atau enggak, tapi ternyata asingnya keluar terus loh. Ya kita ikut flow. Nah, itu yang 3-axis itu kita gunakan dari sisi bandarmologinya. Jadi ini bukan formula pasti cuan, tapi ini adalah formula yang saling melengkapi dan supporting satu sama lain. Jadi at least ketika kita tahu, oke, ternyata asing keluar terus, kita exit BEP pun atau take profit minimum atau kita cut profit trimming dan kita tidak kehilangan modal, itu udah kita bisa katakan 3-axis itu bisa kita gunakan ya. Kita menang menggunakan 3-axis itu. Jadi kadang kan soalnya kita mungkin terutama retail ya, fokusnya tuh hanya gimana caranya dapetin cuan. Yes. Padahal kan sebenarnya membatasi kerugian tuh juga penting ya. Jadi Betul. strategi 3-axis formula ini my friends bisa apa ya, tahu kalau my friends berada di jalan yang benar, at least my friends udah gak sering rugi ya kok ya. Iya, betul. Nah, berarti sekarang kalau boleh di sharing juga disiplin, menjaga kedisiplinan sistemnya gimana nih, Chris, ketika berinvestasi saham? Ya, kalau untuk menjaga disiplinan sistem, tentu aja kita selalu melibatkan 3 pendekatan ini ya. Misalkan ini langsung praktikal aja ya. Kalau kita mendapatkan saham kapal kan lagi ramai dibahas. Kita lihat dulu, narasinya baik atau enggak. Kita cek ke fundamentalnya. Oh, fundamentalnya masih rugi nih. Oh, berarti ini drivernya karena narasi aja. Oke, kita skip. Ya harus disiplin, mau gak mau. Ya. Lalu kalau kita lihat, sahamnya masih uptrend, kita cek dulu. Masih uptrend, fundamentalnya oke, ini kita masuk watchlist nih. Ya, mungkin buy on retracement, buy on weakness. Kalau kita udah buy, besoknya turun, kita cek lagi. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan terakhir. Atau ketika ada volume spike, apakah dari sisi flow-nya ini cocok atau enggak nih? Yang beli siapa? Nah, ini kan kembali lagi, ya memang sudah menjadi pendekatan, banyak edukator sana yang mengajarkan seperti itu ya. Kalau 3 ini checklist, ya harus disiplin. 1 aja tidak terpenuhi, kita nggak lihat sahamnya. Gitu. Ya. Harus itu ya, se-strict itu ya. Se-strict itu. Berarti ketiga syaratnya lah ya, requirements-nya nih harus terpenuhi. Baru masuk ke watchlist dulu itu pun ya. Masuk watchlist. Nah, berarti menentukan kapan masuknya pakai technical lagi. Kalau exit strateginya, kapan harus keluar sih, kapan harus jualan. Kadang tadi kan di awal kita udah sempet senggol ya. Banyak orang udah cuan tapi nanti deh siapa tahu bisa naik lagi. Nah, kalau Chris gimana? Kalau saya memang kita selalu ikut daripada flow ya. Yang lagi ramai sekarang gimana? Bisa kita exit karena alasan narasinya udah gak bagus. Ya berarti ya mungkin fundamental narasinya udah gak oke ya. Baik dari sisi eksternal maupun dari internal perusahaan itu sendiri. Ya. Tapi kalau kita lihat penurunannya itu memang benar-benar drastis gitu ya. Fundamentalnya udah berubah gitu ya. Dan memang dari sisi perusahaannya itu ya cuman by news doang. Lalu dari sisi teknikalnya juga cuman kalau kita lihat volumenya naik tiba-tiba doang. Ini berarti ada potensi crispy digoreng gitu ya. Lalu dari sisi flow-nya kok flow-nya aneh ya. Ini udah gak masuk kriteria. Tapi kalau ditanya kriterianya seperti apa, dari sisi flow-nya juga ya kita masih tidak bisa menerapkan pakemnya seperti apa karena kita nggak tahu. Mungkin dia masuknya di pasar nego atau kemungkinan ya ini udah punya dari harga bawah atau bagaimana, banyak sekali. Jadi kalau mau ditanya pakemnya seperti apa, sangat-sangat subjektif gitu ya. Sekali lagi, balik lagi kalau targetnya adalah jangka pendek, disiplin. Udah tembus support tertentu ya udah kita cut loss deh gitu. Jadi keluarnya bisa by fundamental, by technical, by bandarmologi, atau cuman by bandarmologi sahamnya stagnan aja bisa aja kita out dulu. Sangat-sangat subjektif. Jadi saya nggak mau menjanjikan 3-axis ini bisa digunakan. Pakemnya harus NPM sekian atau harus membentuk chart pattern seperti ini atau harus akumulasi top 3-5 broker. Itu tidak ada kalau di Indonesia. Karena sekali lagi Indonesia marketnya tidak efisien. Kecuali kita di Amerika, di Eropa yang marketnya efisien ya mungkin kita menggunakan pendekatan fundamental ya pakai analisa Warren Buffett begitu ya, Peter Lynch, kemungkinan sih works ya. Kalau Indonesia kan mungkin 5 orang di ruangan ini aja kalau kita beli saham dengan uang besar, harga saham bisa goyang. Iya, itu menandakan market kita tidak efisien dan sangat dinamis.
Ya. Oke, jadi mungkin itu bisa jadi pembelajaran juga ya Iya. buat my friends ya. Berarti kok Mm-mm. melihat time frame juga nggak? Time frame, oke. Kalau itu lebih ke teknis, time frame-nya itu teknikal ya, lebih ke multi time frame analisis. Nah itu mungkin satu SKS, dua SKS sendiri itu. Maksudnya Yo. kayak apa? Oke. Seberapa ada target nggak sih seberapa lama ngeholdnya atau kayak pakainya menentukan target di awal nggak? Kalau Oke. saham ini gue bakal keluar kalau udah Mm-mm. 5% atau Oke, kayak tadi ya. by narasi aja Oke, ya. gitu. Jadi kayak seperti apa? Ya kalau untuk target sendiri sih, jujur kalau sekarang memang kita lihat narasi dulu. Karena yang lagi hype sekarang adalah kayak seperti mungkin saham tertentu ini punya tambang saham, punya pertambangan emas gitu ya, yang akan berproduksi bla 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 bla. Karena udah tahu emitennya apa harusnya. Ya saya nggak sebutin sangat banyak. Tapi kita lihat pendapatannya sebenarnya belum belum terrefleksikan gitu ya. Itu kan baru nanti proyeksinya. Tetapi kalau memang sudah ada tambangnya, kita lihat nih nanti realisasinya seperti apa. Karena kerugian yang saya alami beberapa tahun yang lalu yang empat empat saham Emiten. terbesar yang saya cut loss karena belum realisasi, saya cemplungin uang ke sana. Ya, realisasinya tidak oke, ternyata fundamentalnya drop, sahamnya turun. Nah, kita lihat sampai kepada kan ada yang katanya sell on news On ya. news. Kalau realisasinya nggak oke dan sahamnya mulai drop, itu saya waktunya jual. Oke, Ya. jadi kondisional ya. Kondisional. Kondisional melihat narasi, jadi harus selalu aware ya sama berita-berita dan juga berarti kalau misalnya lagi ada project, masih selalu mantengin ya project si emitennya kayak gitu ya, my friends. Jadi nggak boleh malas baca, nggak boleh malas belajar ya. Karena kan mau naik level dari yang coba-coba, atau lama-lama jadi si founder dan CEO ya, my friends ya. Nah sekarang mau nanya ketika marketnya misalnya lagi panik gitu, lagi volatile gitu ya. Gimana sih cara menjaga objektivitas nih saat marketnya panik? Kayak misalnya kemarin trading halt yang MSCI 2 hari. Kok Chris sebenarnya di kondisi yang sekarang kemarin panik juga nggak sih atau karena udah punya strategi yang tadi jadi kayak lebih tenang atau gimana? Ya, kemarin dibilang panik enggaknya, panik. Ya. Tetap panik ya ternyata. Tetap ada rasa panik ya, karena company juga pegang porto. Oke, ya untuk pribadi ya, kita nggak ngelola fund belum. Ya, jadi kalau memang kita lihat ya, kemarin analis saya ada 2 tim analis yang sangat luar biasa analisanya ya, yang selalu jaga kandang. Jadi sorry, saya nggak ajak ke sini ya, nggak apa-apa nanti kita kenalan. Next time boleh diajak ya. Oke, boleh ya. Jadi dia bilang trading halt trading halt tuh bilang. Merah-merah semua kan, wow ini sahamnya gimana? Saya lihat porto, ternyata ini portonya tahan banting. Kenapa? Kita memilih sektor yang narasinya kuat, yang fundamentalnya kuat, yang dibalik perusahaan ini juga konglonya cukup kuat juga ya tentunya ya. Karena kita ikutin flow aja, kalau yang lain main saham konglo, kita lihat yang memang konglonya ini ya benar-benar sudah lama di market ya, dan memang kita lihat serius dengan bisnis ini gitu ya. Kita kulitin lagi dalam pemilihan saham itu. Jadi kalau kita pegang saham yang sekarang sedang hype adalah yang ada kaitannya dengan mas-masan, itu kita pegang. Yang baru awal-awal IPO kita pegang itu kita udah cuan jujur aja 40% sih. Ya. Tapi ingat ya, itu tentu dengan analisa tertentu ya. Saham ini masih ada penurunan ya, kalau mungkin yang belajar teknikal ada swing high, ada koreksi sedikit. Tapi swing high-nya itu setelah swing high besoknya market sudah kembali tenang kondisinya ya, pemerintah kita juga cepat tangkap ya terhadap respon daripada MSCI ini. Sahamnya tidak patah tren tuh. Gitu ya. Jadi pemilihan saham yang benar, sektor yang kita lihat ini sesuai dengan kondisi market ya, makro, kita lihat secara top down, kita pegang ya sektor pertambangan saya pegang juga, dan ada kaitannya dengan sektor MBG ya, salah satu saham ayam saya ada pegang juga, nggak bisa saya spill, mohon maaf. Oke. Itu saya pegang, sahamnya tahan banting loh ya. Kenapa? Ya karena memang ini terkait proyek yang sebenarnya akan direalisasi tahun ini. Sahamnya turun, sahamnya IHSG turun, sahamnya nggak drop ya. Jadi walaupun panik
Tapi karena narasinya kuat, berarti Kuat. waktu itu tetap dipertahankan. Pertahankan dan cuan juga sih. Dan sekarang udah Iya, cuan lagi. udah cuan. Berarti itu sudah menjadi bukti ya, Kokers ya, kalau misalnya narasi, kalau kita memperhatikan narasi, itu tuh penting ya. Iya. Ketika marketnya crash, ternyata terbukti penurunannya nggak terlalu signifikan dan sudah rebound lagi harusnya. Sudah rebound lagi. Nggak gegabah dan menghadapi kepanikan. Jadi jangan panic selling, itu benar ya? Iya, jangan panic selling dan psikologi yang tenang. Ya kayak Yuli ini juga tenang. Wah, ini pasti portonya hijau ini. So far so good lah ya. So far so good lah ya. Iyalah, ada Pak Satriawan kan. Ya, ada Pak Satriawan, ada Pak Fat. OTW saya mau ikut-ikut kelasnya Yes Invest juga nih ya, supaya makin terima kasih ya. Cuan lagi ya. Nah, kalau misalnya yang nonton Tiger Talk ini sekarang mau mulai membangun strateginya ya, mungkin mulai ngikutin tips and triknya tadi dari Ko Kris gitu ya, buat bisa lebih rapi nih dalam mengambil keputusan investasi. Seberapa penting sih sebenarnya sumber edukasi yang kredibel? Jadi kayak gimana sih cara mengetahui kalau oh ini nih edukasinya tanpa ada indikasi pom-pom nih gitu loh. Karena kan mungkin susah nih membedakannya, apalagi kalau misalnya awam gitu. Ya, kalau awam menurut saya ketika sebuah edukator itu mendewakan sebuah saham secara terus-menerus dan mencari tadi confirmation bias, itu menurut saya coba difilter ulang. Apakah untuk kepentingan tertentu atau memang kepentingan kalian juga. Karena kenapa saya di dalam komunitas saya tidak pernah mau call sebuah saham berkali-kali dan seakan-akan saham ini akan naik gitu ya. Kita ada outlook, kita tidak merekomendasikan, tapi kita hanya memberikan area support dan resisten. Itu ciri khas dari Yes Invest. Ya, jadi kalau edukator yang benar, yang kita tahu senior-senior kita di market ya, yang memang punya bisnis sejenis dengan Yes Invest, dia tidak pernah meng-call sebuah saham. Karena sekali lagi dia ambil dari beberapa sektor. Oke, saham ini potensi A, B, C, D. Bank mungkin dari saham Konglo, dia ambil semua, dia tembak semua saham itu dengan potensi yang ada. Tapi dia tidak pernah bilang, oke, saham ini menarik untuk berapa tahun ke depan, menarik untuk berapa minggu ke depan dan pasti naik. Itu yang membedakan. Jadi kalau ada seorang edukator ya, atau sekelompok orang yang mendewakan saham itu terus menerus, itu pertanda Anda mungkin harus analisa sendiri deh, analisa ulang apakah ini benar gak sih, agendanya benar gak sih, apa termakan dengan buayan bahwa saham ini akan naik, menjanjikan return tertentu. Karena ya sekarang kan kita lihat orang yang memberikan outlook dan yang menjanjikan itu susah dibedakan. Beti-beti kan ya. Iya, makanya kadang kan mungkin apalagi yang baru-baru belajar suka nggak ngerti nih. Ini yang mana sih sebenarnya yang mana yang benar, mana yang ada unsur-unsur pom-pomnya. Jadi ciri-cirinya adalah mungkin jangan ada yang kalau udah ada indikasi menjanjikan waktu tertentu di call berkali-kali, ada menjanjikan return tertentu, betul. Menyebutkan spesifik banget ya stickernya. Jadi mungkin itu my friends bisa tadi ya kata Ko Kris menganalisa ulang gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya boleh kita simpulkan dari obrolan ini ya, my friends, saya bersama Ko Kris. Jadi kalau misalnya my friends mau naik level sebagai investor, kita sudah mulai harus stop mengandalkan feeling dan juga cuma coba-coba atau ikut-ikutan ya. Kita coba mulai sedikit-sedikit menerapkan strategi, terus juga mulai rajin baca-baca, selalu ngikutin narasi, mengikuti sumber-sumber yang kredibel ya tadi yang sudah disebutkan ciri-cirinya. Terus juga kita harus selalu mengevaluasi ya. Betul. Pasti prosesnya, terus juga harus disiplin dalam eksekusinya ya my friends. Karena insights yang punya fondasi atau framework dan disiplin sistem bisa membantu kita survive di market. Dan mungkin ini bisa jadi refleksi juga ya untuk kita semua. Apakah kita ini sebenarnya benar-benar
punya framework atau kita ini hanya merasa punya aja. Oke, jadi semoga diskusi ini membantu my friends juga naik level dari coba-coba jadi punya strategi investasi sendiri. Dan terima kasih untuk Ko Kris atas Sama-sama. waktunya dan insights-nya, perspektifnya. Ini mahal banget ya my friends ya ilmunya. Dan sampai jumpa di Tiger Talk berikutnya. Bye-bye.